Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran pertemuan ketiga hukum acara PT UN dengan materi karakteristik dalam hukum acara PT UN. Dalam hukum acara PT UN ada sebuah teori yang disebut dengan fiktif negatif. Teori fiktif negatif ini terdiri dari dua kata, yaitu fiktif dan negatif. Fiktif adalah lawan dari konkret, konkret adalah nyata, fiktif adalah tidak nyata, sedangkan negatif adalah lawan dari positif. Positif adalah dikabulkan, sedangkan negatif adalah tidak dikabulkan. Sehingga teori fiktif negatif diartikan dalam hukum acara PT UN adalah diamnya seorang pejabat publik yang seharusnya dia mengeluarkan sebuah putusan, tapi dalam batas waktu tertentu dia tidak mengeluarkan sebuah putusan apa-apa, maka dia dianggap mengeluarkan sebuah putusan berupa putusan penolakan. Pertanyaan berikutnya, kenapa teori fiktif negatif ini hanya ada di dalam PT UN? Apakah teori fiktif negatif ini terdapat dalam hukum acara perdata? No. Apakah fiktif negatif ada dalam hukum acara pidana? No. Dan kenapa hanya ada di PT UN? Karena untuk memberikan sebuah kepastian. Kita tahu kalau kita bicara tata usaha negara, berarti kita berbicara tentang kinerja pemerintah dalam hubungannya melayani masyarakat. Sehingga teori fiktif negatif ini diberlakukan untuk memberikan sebuah kepastian kepada masyarakat yang mengajukan sebuah permohonan. Normalnya, ketika ada seorang masyarakat mengajukan permohonan kepada pemerintah, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, jika syarat dan semua prosedur dilalui dengan baik, dilengkapi dengan baik oleh yang mengajukan permohonan, maka permohonannya bisa dikabulkan. Kemungkinan yang kedua, jika ketika dia mengajukan permohonan tapi syarat dan prosedur tidak dilalui dengan baik, maka kemungkinan permohonannya akan ditolak. Nah, ada kemungkinan lagi yang ketiga. Ketika seseorang mengajukan permohonan dan pejabat tersebut yang harusnya menerima atau menolak permohonan itu tapi tidak mengeluarkan sebuah putusan apapun, maka ada yang disebut dengan teori fiktif negatif. Diamnya pejabat publik itu dianggap mengeluarkan putusan berupa penolakan. Jadi, kenapa hanya ada di PT UN? Untuk memberikan kepastian agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian apakah permohonan saya ini dikabulkan atau tidak. Kalau dikabulkan berarti pasti ada konfirmasi dari pemerintah. Kalau ditolak pasti ada juga konfirmasi dari pemerintah. Tapi ketika jangka waktu tertentu tidak ada komunikasi, tidak ada konfirmasi dari pemerintah, maka menggunakan teori fiktif negatif, pemohon atau masyarakat yang mengajukan permohonan bisa mendapatkan sebuah kepastian. Nah, apa dasar hukum teori fiktif negatif? Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 dikatakan, ayat 1, apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Ini yang disebut dengan fiktif. Seharusnya mengeluarkan putusan, tetapi dia diam, maka dia sudah dianggap mengeluarkan sebuah putusan. Ayat 2, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut
dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud. Inilah yang dimaksud dengan negatif. Jika dalam batas waktu tertentu tidak mengeluarkan respon atas pengajuan permohonan dari masyarakat, maka pejabat tersebut dianggap sudah mengeluarkan putusan berupa penolakan. Adapun ayat 3, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Ayat 2 dan ayat 3 intinya sama. Sama-sama mengatur bahwa pejabat tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Perbedaannya, kalau ayat 2 menegaskan jangka waktu mengikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam ayat 3 menegaskan jika batas waktu tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka ditentukan 4 bulan jangka waktunya sejak diterimanya permohonan. Jadi ayat 1 terkait dengan teori fiktif, ayat 2 dan ayat 3 terkait dengan teori negatifnya. Tetapi kalau ayat 2 jangka waktunya mengikuti sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan ayat 3 jika tidak ada jangka waktu yang diatur, maka ayat 3 menegaskan 4 bulan sejak diterimanya permohonan. Nah, bagaimana cara implementasi teori fiktif negatif? Saya akan memberikan sebuah contoh sehingga bisa dipahami penggunaan teori fiktif negatif dalam PTUM. Kasus pertama, penerapan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tuan Ali mengajukan IMB, izin mendirikan bangunan di Kota Bandung tertanggal 10 Januari 2020. Jika sesuai aturan di Kota Bandung, permohonan IMB ditanggapi maksimal 2 bulan sejak pengajuan. Berarti batas waktu ditentukan oleh peraturan di Kota Bandung, yaitu 2 bulan. Makanya kita merujuk kepada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Maka sejak kapan teori fiktif negatif bisa diterapkan? Kita lihat kapan Tuan Ali mengajukan IMB, tanggal 10 Januari. Kapan batas waktu harus ditanggapi? 2 bulan sejak pengajuan. Kalau kita anggap dalam waktu sebulan itu rata-rata 30 hari, berarti ada 2 bulan lamanya Tuan Ali menunggu respon terhadap pengajuan IMB yang diajukannya, yaitu 10 Januari ke 10 Februari, 10 Februari ke 10 Maret. Artinya batas waktu Tuan Ali menunggu apakah pengajuan IMB-nya itu diterima atau tidak sampai dengan tanggal 10 Maret 2020. Kemungkinan pertama, sebelum tanggal 10 Maret 2020 permohonannya diterima atau dikabulkan. Kemungkinan kedua, sebelum tanggal 10 Maret tahun 2020 permohonannya ditolak karena ada syarat atau prosedur yang tidak dilengkapi oleh Tuan Ali. Dan kemungkinan yang ketiga, sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 tidak ada respon apapun, baik diterima atau ditolak oleh pemerintah Kota Bandung, maka sejak 10 Maret Tuan Ali sudah bisa menerapkan teori fiktif negatif. Artinya apa? Sejak 10 Maret, Tuan Ali sudah bisa mempunyai prasangka bahwa pengajuannya ditolak. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Ali? Tuan Ali bisa menggunakan dasar penolakan, menggunakan teori fiktif negatif ini untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Objeknya apa? Objek gugatannya adalah besiking penolakan menggunakan teori fiktif negatif. Itu contoh penerapan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Sekarang
Saya akan memberikan sebuah contoh penerapan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Tuan Ali mengajukan permohonan IMB di Kota Jayapura tertanggal 10 Januari 2020. Jika sesuai aturan di Kota Jayapura, permohonan IMB tidak ada pengaturan waktu tertentu. Ingat, karena ini contoh ya, karena di Jayapura tidak ada pengaturan tentang respon IMB, maka kita merujuk kepada pasal 3 ayat 3. Maka sejak kapan teori fiktif negatif bisa diterapkan? Nah, kita ingat, ketika tidak ada waktu yang ditentukan secara tegas melalui peraturan perundang-undangan, maka pasal 3 ayat 3 menegaskan memberikan waktu 4 bulan lamanya untuk menunggu respon dari pejabat atau pemerintah. Sekarang kita hitung. Kita anggap setiap bulan rata-rata 30 hari. 10 Januari berarti kita tambah 4 bulan. 10 Januari, 10 Februari, 10 Maret, 10 April, 10 Mei. Berarti 4 bulan dari 10 Januari 2020 adalah 10 Mei 2020. Seperti tadi, ada 3 kemungkinan sebelum 10 Mei 2020 permohonannya diterima, atau kemungkinan kedua, sebelum 10 Mei 2020 permohonannya ditolak karena ada syarat atau prosedur yang tidak dilengkapi oleh Tuan Ali, atau kemungkinan yang ketiga, sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 tidak ada respon apapun dari pemerintah Kota Jayapura terhadap pengajuan izin mendirikan bangunan oleh Tuan Ali. Maka sejak tanggal 10 Mei 2020, Tuan Ali sudah bisa mempunyai praduga bahwa permohonan Tuan Ali ditolak dengan menggunakan teori fiktif negatif. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Ali? Tuan Ali dapat mengajukan gugatan PT UN dengan menggunakan teori fiktif negatif sebagai objek gugatan PT UN. Paham ya sampai sini ya? Penerapan pasal 3 ayat 2 dan penerapan pasal 3 ayat 3 tentang teori fiktif negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Apa yang diatur dalam pasal 55? Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Pasal 55 ini menegaskan bahwa jangka waktu mengajukan gugatan ke PT UN itu adalah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Artinya, lewat 90 hari, maka pengajuan gugatan kita dianggap daluarsa atau sudah lewat jangka waktunya. Nah, apakah ada kombinasi antara penerapan pasal 3 tadi tentang teori fiktif negatif dengan pasal 55 tentang jangka waktu pengajuan gugatan? Maka saya akan memberikan sebuah ilustrasi bahwa dengan kombinasi pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 akan terjadi sebuah gugatan dikatakan prematur atau belum waktunya untuk diajukan gugatan, atau sebuah gugatan dianggap sudah daluarsa atau sudah lewat jangka waktunya. Nah ini, saya ambil contoh lagi dari yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Tuan Ali mengajukan permohonan IMB
di Kota Bandung tertanggal 10 Januari 2020. Jika sesuai aturan Kota Bandung permohonan IMB ditanggapi maksimal 2 bulan, maka sejak kapan teori fiktif negatif diterapkan? Kapan gugatan dinyatakan prematur atau kapan gugatan dinyatakan daluarsa? Nah, ini berarti ini penerapan pasal 3 ayat 2. Penerapan pasal 3 ayat 2. Batas waktunya 2 bulan sejak diajukannya permohonan. Permohonan diajukan tanggal 10 Januari 2020. Jadi asumsinya batas waktu itu adalah 2 bulan, 10 Januari, 10 Februari, 10 Maret. Artinya, penggunaan teori fiktif negatif ini bisa dilakukan sejak tanggal 10 Maret 2020. Nah, jika Tuan Ali karena ketidaksabarannya akhirnya mengajukan gugatan sebelum tanggal 10 Maret 2020 atau sebelum maksimal 2 bulan sejak pengajuan IMB-nya, maka gugatan tersebut akan dinyatakan prematur atau belum waktunya mengajukan gugatan. Artinya apa? Tuan Ali kalau menggunakan teori fiktif negatif ini harus bersabar menunggu sampai lewat 2 bulan, yaitu tercatat mulai tanggal 10 Maret 2020. Jika Tuan Ali mengajukan gugatan sebelum 10 Maret 2020, maka gugatan Tuan Ali akan dinyatakan prematur atau belum waktunya. Kapan gugatan Tuan Ali dinyatakan daluarsa? Tadi penggunaan teori fiktif negatif dimulai sejak 2 bulan pengajuan IMB, berarti 10 Maret 2020. 10 Maret 2020. Nah, Tuan Ali mempunyai batas waktu pengajuan gugatan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai, kita lihat pasal 55 tadi, jangka waktu pengajuan gugatan di PT UN 90 hari. Berarti kalau kita rata-ratakan berarti 3 bulan. Ingat, 3 bulan. Kalau kita tambah 10 Maret 2020 tambah 3 bulan. 10 Maret, 10 April, 10 Mei, 10 Juni. Berarti Tuan Ali mempunyai jangka waktu 90 hari mengajukan gugatan dimulai dari 10 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret, April, Mei, Juni. Sampai dengan 10 Juni 2020. Artinya 90 hari itu harus dimanfaatkan oleh Tuan Ali mengajukan gugatan ke PT UN. Lewat 10 Juni 2020 berarti Tuan Ali dianggap sudah lewat waktu mengajukan gugatan ke PT UN. Artinya apa? Tuan Ali, gugatan Tuan Ali bisa dikatakan daluarsa. Kenapa? Karena sudah lewat 90 hari. Sejak kapan? Sejak dimulainya teori fiktif negatif, yaitu 10 Maret 2020, dihitung 90 hari. Kita anggap sebulan rata-rata 30 hari, 10 Maret, 10 April, 10 Mei, 10 Juni. Berarti batas waktunya atau golden time-nya untuk mengajukan gugatan 10 Maret sampai 10 Juni 2020. Lewat 10 Juni 2020, maka gugatan Tuan Ali dinyatakan daluarsa. Oke. Tadi penerapan pasal 3 ayat 2 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Sekarang kita coba mengkombinasikan penerapan pasal 3 ayat 3 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Tuan Ali mengajukan permohonan IMB di Kota Jayapura tertanggal 10 Januari 2020. Jika sesuai aturan di Kota Jayapura permohonan IMB tidak ada pengaturan waktu tertentu, maka sejak kapan teori fiktif negatif diterapkan? Kapan gugatan dinyatakan prematur? Kapan gugatan dinyatakan daluarsa?
Nah, kita lihat. Karena tidak ada jangka waktu yang diatur, maka pasal 3 ayat 3 menegaskan jangka waktu penggunaan teori fiktif negatif yaitu 4 bulan. 4 bulan dihitung sejak tanggal pengajuan, yaitu 10 Januari, 10 Februari, 10 Maret, 10 April, 10 Mei. 10 Mei 2020. Artinya apa? Tuan Ali menunggu 4 bulan untuk menggunakan teori fiktif negatif. Jika Tuan Ali mengajukan gugatan sebelum 10 Mei 2020, maka bisa dipastikan gugatan Tuan Ali dinyatakan prematur. Belum cukup waktu untuk mengajukan gugatan. Kenapa? Karena penggunaan teori fiktif negatif belum boleh dilakukan. Batas waktunya 4 bulan. Berarti 10 Januari ke 10 Mei 2020. Jadi, jika Tuan Ali mengajukan gugatan sebelum 10 Mei 2020, maka bisa dipastikan gugatan Tuan Ali dinyatakan prematur. Nah, kalau begitu, kapan Tuan Ali bisa mengajukan gugatan? Batas waktu penggunaan teori fiktif negatif dimulai sejak tanggal 10 Mei 2020. 10 Mei 2020 dikaitkan dengan pasal 55 pengajuan gugatan 90 hari atau 3 bulan, berarti 10 Mei 2020, 10 Mei, 10 Juni, 10 Juli, 10 Agustus. Berarti Tuan Ali mempunyai jangka waktu mengajukan gugatan itu 10 Mei 2020 ke 10 Agustus 2020. Jika Tuan Ali mengajukan gugatan lewat dari 10 Agustus 2020, maka bisa dipastikan gugatan Tuan Ali dinyatakan daluarsa atau sudah lewat batas waktunya. Makanya dalam PT-UN kita harus mengingat kapan kita mengajukan gugatan. Jangan sampai begitu kita mengajukan gugatan kita dinyatakan prematur karena belum waktunya, atau gugatan kita dinyatakan daluarsa atau lewat batas waktunya. Jika gugatan kita dinyatakan prematur, maka kita bisa bersabar terlebih dahulu sambil menghitung apakah kita sudah masuk kepada waktu-waktu yang tepat untuk mengajukan gugatan. Artinya, ketika gugatan kita dinyatakan prematur, kita bisa mengajukan gugatan kembali setelah batas waktunya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tetapi, jika kita mengajukan gugatan dan dinyatakan sudah daluarsa, maka kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu, sangat penting dalam PT-UN menghitung kapan gugatan diajukan ke PT-UN. Karena lewat batas waktu atau daluarsa sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, maka gugatan kita tidak akan diterima di PT-UN. Baik, demikian video ajar pertemuan ketiga tentang karakteristik PT-UN dibandingkan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya ke pertemuan keempat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.